Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam pertama saya warahmatullahi sampaikan terima kasih kepada ahli gizi ID yang telah bekerja sama dengan Persagi untuk menyelenggarakan acara yang luar biasa ini. Istimewa karena hari ini tepat peringatan 70 tahun Indonesia dan membangkitkan semangat para ahli gizi dan peserta sekalian. Kemudian terima kasih juga para narasumber, guru-guru saya semua ini, rekan saya Mbak Yolanda. Mudah-mudahan hari ini bisa membagikan ilmu kepada kita semua. Baik, untuk mempersingkat waktu, mohon izin saya share screen. Teman-teman sekalian, yang dipesankan untuk saya pada kesempatan pagi hari ini, siang hari ini, adalah peran ahli gizi di era pandemi ini, khususnya di Jawa Timur. Yang Jawa Timur juara kedua untuk COVID-19, ya, pernah menjadi juara 1. Nah, beberapa hari ini turun jadi juara 2 lagi, ya. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua, terutama peran ahli gizi. Saking sulitnya kita di Jawa Timur itu sampai ada yang membuat karikatur seperti ini, dan ini sempat viral juga, ya. Jadi sulit untuk Jawa Timur untuk menuju new normal itu sangat berat, ya, termasuk kita di jajaran kesehatan khususnya ahli gizi. Saya mencoba membagi beberapa chapter. Pertama, overview tentang COVID, kemudian peran-peran ahli gizi yang dilaksanakan ahli gizi di Jawa Timur, di rumah sakit, puskesmas maupun dinas kesehatan. Ini yang kita lakukan. Jadi nanti apa yang sebaiknya dilakukan itu nanti akan dijelaskan oleh para narasumber. Yang saya sampaikan adalah apa yang sudah dilaksanakan. Mengingatkan saja bahwa pedoman COVID-19 yang dikeluarkan oleh Kemenkes itu dinamis sekali, sampai sekarang ada revisi 5, ya, sehingga kalau kita di pelaksana itu harus tetap bagaimana belajar terus, ya. Katanya teman saya belum selesai membaca revisi 3, ternyata sudah revisi 5, ya. Maka untuk teman-teman ahli gizi harusnya juga harus update terus, ya, karena berbeda pedomannya antara revisi 2, 3, 4, apalagi yang ke-5. Pesan dari gugus tugas nasional, harus ada kolaborasi antara pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi, dan media yang kita sebut dengan pentaholik berbasis komunitas, ya. Semua berperan dalam penanganan COVID-19 ini. Untuk merdeka dari COVID-19 ini, 5 stakeholder ini harus sama-sama berjalan, tidak boleh tidak ada kolaborasi. Kolaborasi ini menjadikan berjalannya itu lebih optimal. Ya, kita yang hadir di sini saya melihat kebanyakan dari akademisi dan dari unsur pemerintah, ya, itu menjadi tugas kita, salah satu di antara unsur dari kolaborasi pentahelix ini. Melihat kondisi COVID-19 saat ini di Indonesia masih landai, ya, landainya bukan di bawah tapi landainya di atas. Jadi sustain setiap hari itu tambahannya sekitar 2000-an, ya. Kalau di Jawa Timur tambahannya sekitar 340-an setiap hari, dan masih oleh karena itu kita masih tetap harus memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa pandemi ini belum selesai. Di tingkat dunia kita ranking ke-23. Yang ranking pertama itu Amerika Serikat, Brasil, dan seterusnya. Indonesia menduduki urutan ke-23 dengan total yang saya sebutkan di depan tadi. Kita sepakat seluruh dunia bahwa kunci pencegahan COVID-19 itu adalah menjaga diri dari 5 hal, yaitu cuci tangan pakai sabun, tingkatkan imunitas, PHBS, jaga jarak, gunakan masker. Salah satu yang penting saya lingkarin ini adalah tingkatkan imunitas. Ini adalah terutama peran dari ahli gizi, peran dari ilmu gizi, ya, peran dari segala hal yang berkaitan dengan gizi ternyata tersampaikan di era pandemi ini, ya. Jadi itu salah sisi baik. Dulu kita berbicara tentang gizi itu sulit, ya. Berbicara tentang gizi itu perlu energi, perlu waktu, perlu forum-forum tertentu. Di era pandemi ini ternyata semua sepakat bahwa gizi itu penting dan itu menjadi kunci pencegahannya. Ini saya sampaikan di Jawa Timur.
Jawa Timur masih banyak yang zona merah, ya, merah ke oranye. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan, termasuk nantinya teman-teman di gizi masyarakat itu sangat berpengaruh peta ini. Peta ini menjadi dasar dibuka tidaknya sebuah Fasenkes, dibuka tidaknya Posyandu dan sebagainya. Itu menjadi dasar teman-teman di gugus tugas kabupaten kota untuk memberikan keputusan apakah Posyandu sudah boleh buka, sudah bisa digunakan banyak luring ataukah cukup dengan daring. Itu menjadi pertimbangannya adalah zonasi warna ini. Kalau ada teman-teman di kabupaten kota di Jawa Timur, saya lihat pesertanya seluruh Indonesia. Ini saya sampaikan di Jawa Timur saja. Setiap hari data ini masuk ke kami, ke Dinas Kesehatan Provinsi, termasuk ke saya dari Posko Induk Kedonegara Grati. Jadi setiap hari saya harus memastikan data-data ini untuk disampaikan kepada Bu Gubernur, untuk disampaikan kepada masyarakat, untuk di-share dalam bentuk infografis yang setiap hari menjadi atau ditunggu oleh masyarakat bagaimana kondisi tiap kabupaten kota. Ya, ini kita bisa melihat kalau ada yang dari Blitar, ya Kabupaten Blitar ini tambahannya cukup banyak sehingga Blitar masuk ke awalnya sudah mulai oranye, beberapa hari ini masuk ke merah lagi. Ya, ini Jawa Timur kondisi secara umum. Saya ingin mengembalikan secara khusus pasien COVID-19 ini tentang berkaitan dengan komorbiditas yang ditemukan. Ini data kami yang 29 Juli. Pasien komorbid yang terkonfirmasi itu ternyata komorbidnya adalah paling banyak, ini urutan jumlahnya. Persentase tertinggi adalah di komorbidnya adalah diabetes, kemudian diikuti oleh hipertensi, kemudian jantung, ibu hamil, dan seterusnya. Kalau kita melihat komorbiditas ini, tentunya kita peran ahli gizi di rumah sakit, nanti saya singgung sedikit, bahwa komorbiditas dari pasien COVID-19 ini ternyata adalah penyakit-penyakit degeneratif yang tentunya menjadi tugas dari teman-teman ahli gizi klinik yang menangani untuk membantu pasien-pasien kita untuk memberikan asuhan gizi yang tepat agar bisa membantu kesembuhan ataupun meningkatkan imunitas atau minimal untuk mencegah dari keparahan dari komorbid dari pasien kita. Data ini selaras dengan kematian juga pasien di Jawa Timur. Ternyata pasien dengan komorbid penyakit degeneratif itu menjadi kasus terbanyak di antara yang meninggal di Jawa Timur. Sekali lagi ini menunjukkan perlunya peran ahli gizi sebagai salah satu tenaga yang punya peran dari pasien-pasien yang dengan penyakit degeneratif ini. Strategi penanggulangan COVID-19 di Jawa Timur ini kita sebut dengan 1P dan 3T, yaitu promotif preventif, kemudian testing, tracing, dan treatment. Itu salah satu dari strategi yang kita laksanakan, di mana ketika promotif dan preventif, maka salah satu unsur yang menjadi bahan dari penyuluhan ataupun promotif kita adalah gizi seimbang. Ini sudah disebutkan bahwa ada selain perilaku hidup sehat dan protokol kesehatan, maka yang harus kita sampaikan adalah materi tentang gizi seimbang. Ini sudah menjadi protap kita di gugus tugas Provinsi Jawa Timur. Kemudian untuk testing, tracing, dan treatment, ketika kita berbicara tentang treatment, kita sudah menyiapkan 127 rumah sakit rujukan, termasuk rumah sakit darurat dan puskesmas. Itu menjadi tempat treatment untuk pasien suspek, probable, maupun konfirmasi. Ini menjadi catatan kita, di mana tempat-tempat yang saya lingkari ini adalah tempat-tempat gizi berperan, baik sebagai ahli gizi maupun program gizi. Ini pesan Presiden yang disampaikan, selalu menyinggung tentang bagaimana pandemi ini berkaitan dengan kesehatan dan berkaitan dengan krisis pangan, ketahanan pangan, bencana kelaparan, dan sebagainya. Kita masuk ke peran ahli gizi di rumah sakit. Ini sebagaimana saya sampaikan tadi, di Jawa Timur telah disiapkan menurut SK Keputusan Gubernur bahwa per 30 Juli ada 127 rumah sakit rujukan COVID. Jadi ada 5 rumah sakit tipe A sampai dengan 134
rumah sakit tipe D. Ini semuanya tentunya ada peran ahli gizi di dalamnya. Setiap hari kita di web info COVID-19 itu ada gambaran bagaimana ketersediaan masing-masing rumah sakit itu 127 ini. Ini belum diupdate ya, seharusnya 127 rumah sakit rujukan. Setiap hari kita lihat rumah sakit mana yang sudah terisi, yang sedang kosong bed ventilatornya, sehingga ketika rujukan itu bukan menjadi masalah lagi seharusnya. Ya. Yang fokusnya adalah bagaimana kuratifnya nanti di dalam. Peran ahli gizi tentunya mengingatkan kembali pekerjaan kita, yaitu asuhan gizi terstandar. Nanti ada ahli-ahlinya tadi hari ini, Bu Lena, Bu Triani, Bu Yovita, dan sebagainya. Ini teman-teman yang ahli di bidang asuhan gizi. Nanti pengalaman di puskesmas ada Bu Yohan dan sebagainya. Ini asuhan gizi terstandar, saya kira sudah. Yang spesial atau yang beda di Jawa Timur adalah ada rumah sakit lapangan. Rumah sakit lapangan ini adalah rumah sakit yang dibuat untuk pasien dengan, kalau dalam istilah lama, pasien dengan PDP, konfirmasi dengan gejala ringan sebenarnya. Kalau istilah sekarang, pasien konfirm dengan gejala ringan, dibuka sendiri oleh Pak Menteri dan Ketua Tugas Pusat Pak Doni Mornado. Ini kegiatan-kegiatannya adalah relaksasi dan banyak kita lakukan. Ini banyak sekali peran-peran ahli gizi dalam memberikan penyuluhan, kemudian memberikan pengawasan terhadap makanan agar imunitas mereka terjaga. Setiap hari kita ahli gizi kita yang berada di sana berhubungan langsung dengan pasien-pasien positif yang dengan gejala ringan ini. Struktur organisasi di rumah sakit lapangan yang sudah kita jalankan, salah satu seperti dengan rumah sakit umumnya, yaitu masuk di penunjang medik, yaitu bersama dengan teman-teman penunjang medik yang lain, yaitu gizi berada di sana dengan saat ini berada di bawah Kogab Wilham, tapi tetap strukturnya sama. Teman-teman gizi tetap berada di bawah koordinator penunjang medik. Sumber daya yang disiapkan untuk rumah sakit lapangan ini mengacu kepada pedoman pelaksanaan rumah sakit lapangan, di mana peran dietitian di sana menjadikan sumber daya yang harus ada. Ya, ketika kita membuat di rumah sakit lapangan Jawa Timur juga dietitian kita ambil dari rumah sakit di Surabaya. Yang paling banyak tentu saja kita minta di rumah sakit Sutomo dan beberapa relawan yang bekerja di sana. Tapi kebanyakan adalah teman-teman yang sudah expert di bidangnya, yaitu teman-teman rumah sakit Dr. Sutomo Surabaya. Kemudian kalau berbicara di puskesmas, maka kita mengingat lagi pesan dari Presiden tentang bagaimana percepatan penurunan stunting. Stunting saat ini di nomor sekian kan, kalau kita berbicara, kita lebih fokus pada COVID-19. Oleh karena itu, Presiden pernah memanggil Menteri Kesehatan dan Menteri Sosial untuk membicarakan lagi tentang bagaimana peran kita semua dalam penurunan stunting, diingatkan lagi. Sehingga ketika berbicara tentang program gizi masyarakat, khususnya stunting, itu kemudian kita buat sebuah prioritas, yaitu tentang gizi yang penting untuk kesehatan maupun untuk ketahanan pangan. Jadi dua hal ini menjadi penting karena dua hal rawan inilah yang menjadi catatan kita di gizi masyarakat. Kegiatan di gizi masyarakat tetap berjalan tentang promosi edukasi gizi seimbang dan seterusnya sampai dengan tata laksana gizi buruk, tetapi pelaksanaannya dimodifikasi sedemikian rupa sehingga dilaksanakan dengan pedoman COVID-19, yaitu dengan physical distancing, cuci tangan, dan seterusnya. Ini pedoman yang dilaksanakan untuk pelayanan gizi masyarakat. Ya, ini adalah pertimbangannya, semua harus dilaksanakan, tapi untuk pelaksanaannya lah dimodifikasi sedemikian rupa. Ya. Modifikasi pelayanannya adalah dengan cara kunjungan rumah untuk yang sasaran beresiko, yaitu kita fokus pada kelompok rentan atau golongan rentan usia rentan, yaitu balita gizi kurang, balita gizi buruk, bumil kek, bumil anemia, dan rematri, ya, yang anemia. Kemudian utamakan konseling melalui media virtual, dan kita beberapa kabupaten di Jawa Timur sudah melakukan edukasi masyarakat berbasis komunikasi. Nanti di DPC juga masing-masing DPC punya kegiatan untuk membuat konseling online. Gambaran status gizi di Jawa Timur ini
yang ada sekarang ini panduan untuk selama pandemi COVID, ya, intervensi gizi spesifik, kita fokus kepada yang menjadi sasaran yang berisiko tinggi. Jadi fokusnya di sana. Ya. Fokus sasaran berisiko tinggi, yaitu kelompok-kelompok yang harus kita prioritaskan. Kemudian lakukan kunjungan rumah ataupun kunjungan virtual sebelumnya dengan cara kita petakan dulu sasaran kunjungan, ya. Kemudian kita buat janji atau tahapan-tahapan agar meminimalisir pertemuan atau kontak dengan kelompok beresiko. Yang diperhatikan adalah protokol kesehatan, sudah pasti. Kemudian posyandu, untuk daerah-daerah yang sudah buka posyandu, maka sebelum kita buka, itu kita lakukan sosialisasi kepada kader dan kepada sasaran bahwa posyandu punya protap yang cukup ketat ketika boleh dibuka. Ya. Misalnya seperti infografis ini beroperasinya tidak berbarengan, ya, bergantian. Kemudian kader dipastikan dalam keadaan sehat, meja terjaga jaraknya, kemudian orang tua membawa sendiri kainnya, jadi tidak boleh bergantian dengan orang lain. Untuk menimbang itu kainnya yang dipakai adalah kainnya masing-masing dibawa oleh sendiri. Jadwalnya dibuat bergantian 10 orang setiap layanan. Nah, kemudian ada jeda atau jarak ketika akan terjadi menunggu dari meja terakhir. Oleh karena itu sistem ini kita sosialisasikan jauh-jauh hari, seandainya posyandu-posyandu yang awalnya belum bisa dibuka sudah berubah zona sehingga sudah boleh dibuka. Kemudian untuk teman-teman yang di dinas kesehatan, ahli gizi yang di dinas kesehatan punya peran yang beda juga. Di dinas kesehatan otomatis kita akan berlaku sebagai tim yang lintas profesi, ya. Kita akan ditempatkan di tim tracing, tim food security, ya, yang menjaga dapur umum, yang memberikan konsumsi kepada pasien COVID di awal-awal. Dulu kan kita memberikan makanan untuk PDP ke atas, ya, untuk PDP dan keluarganya, sehingga ahli gizi bertugas di dapur umum agar terjaga gizinya. Kemudian di posko-posko COVID di kabupaten kota maupun kami di provinsi, itu kita juga masuk tim. Di call center, teman-teman juga masuk, di Hunter COVID, di rapid test, itu kita semua di ahli gizi dilibatkan, karena sudah tidak lagi terkotak-kotak profesi apa, karena kalau di dinas kesehatan kita semua akan dilibatkan. Yang dilakukan di kabupaten kota, di dinas kesehatan itu kan ahli gizi masuk di seksi kesga dan gizi masyarakat. Sudah tidak ada lagi seksi GIM, kesga dan gizi masyarakat. Lebih banyak kita berinteraksi dengan lintas organisasi profesi untuk peningkatan pelayanan program gizi dan kesehatan keluarga di era pandemi ini dengan sasaran yang tentu saja berbeda-beda. Ya. Permasalahan yang dihadapi di gizi masyarakat di dinas kesehatan adalah pelayanan KIA gizi di posyandu balita banyak yang ditunda. Ini jadi masalah semua. Kunjungan pelayanan KIA dan gizi otomatis akan turun drastis, dan itu menjadi permasalahan dari teman-teman tenaga gizi di puskesmas. Target tetap berjalan, data harus tetap diisi, sementara dalam kondisi darurat KIA dan gizi itu otomatis hanya yang diprioritaskan saja. Kunjungan rumah juga hanya prioritas, kemudian kondisi ekonomi ini mengakibatkan asupan gizi pada ibu dan anak kurang, otomatis nanti teman-teman ahli gizi di puskesmas akan kebanjiran pasien gizi buruk, apalagi nanti setelah era pandemi ini dengan kondisi perekonomian yang cukup mengkhawatirkan, sehingga kondisi status gizi masyarakat kita tentu saja pasti akan mengkhawatirkan juga. Kemudian yang menjadi permasalahan. Waktunya 1 menit lagi, nggih. Oh iya, terima kasih. Ya, ini kemudian saya sampaikan lagi bahwa permasalahan APD juga menjadi masalah. Ya. Tugas organisasi profesi di masing-masing kita menyediakan saluran komunikasi secara online. Jadi tadi baik DPC maupun dari
bekerja sama dengan ahli gizi baik puskesmas maupun rumah sakit sudah membuat jalur-jalur konsultasi virtual. Itu barangkali yang di akhir paparan saya menggambarkan ada 9 ahli gizi Jawa Timur yang terpapar, tapi sudah sembuh semua, salah satunya Mbak Yolanda ini ya. Nanti akan disampaikan pengalaman beliau sebagai seorang ahli gizi yang terpapar. Saya mengingatkan lagi bahwa di luar masyarakat menganggap bahwa new normal itu adalah kembali normal, bisa apapun. Maka sebagai ahli gizi, sebagai petugas kita harus menyadarkan bahwa pandemi ini belum selesai dengan menerapkan protokol kesehatan ini, dan prinsipnya adalah kita sebagai ahli gizi jangan sampai tertular kalau bisa. Kalau tertular jangan terinfeksi, artinya jangan sampai sakit ya. Kalau terinfeksi jangan sampai parah, ya naudzubillah jangan sampai meninggal. Itu barangkali dari saya pesan terakhir, lindungi diri kita sendiri, jangan sampai kita tertular maupun menularkan, keluarga kita terjaga, masyarakat kita terjaga, sehingga kita bisa meredakan dari wabah COVID-19. Demikian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Bonita. Slide berikutnya. Jadi slide berikutnya ini tadi sudah ya. Apa yang dimaksud dengan sebelumnya? Fungsi sistem daripada imun kita. Jadi pada siang hari ini kita fokus kepada sistem imunitas baik pada anak demikian juga pada lansia. Bahwasanya sistem imun itu merupakan penangkal benda asing yang masuk ke dalam tubuh, yaitu benda-benda asing baik itu berupa virus, bakteri, dan lain sebagainya, maka sistem imunlah yang menangkal. Jadi untuk keseimbangan fungsi tubuh, terutama untuk menjaga keseimbangan komponen, terutama komponen tubuh yang sudah tua. Kemudian juga sebagai pendeteksi adanya sel-sel abnormal, adanya sel-sel yang termutasi atau sel ganas, serta menghancurkannya. Jadi fungsinya itu adalah menetralisir sebetulnya ya. Kemudian leukosit merupakan sel imun utama di samping sel plasma, makrofag, dan sel mast. Slide berikutnya. Adapun benda asing yang benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita yang bersifat patogen itu antara lain adalah bakteri, di mana komposisinya dulu sudah kita pelajari di bangku kuliah ya, baik itu berupa bakteri, virus, jamur, protozoa, dan juga parasit. Slide berikutnya. Kemudian adapun mekanisme pertahanan tubuh, bahwasanya garis pertama pertahanan tubuh kita, kalau kita lihat di tabel ini misalnya, pertahanan pertama itu sebetulnya dimulai dari kulit. Demikian juga membran mukosa. Kemudian ada cairan sekresi dari kulit. Kemudian kita tahu bahwasanya organ tubuh kita yang paling besar itu sebetulnya adalah kulit. Jadi semua bagian luar tubuh kita ini dilindungi oleh kulit dari serangan benda-benda patogenik tadi ya. Pertahanan kedua baru adanya inflamasi, sel-sel fagosit, protein antimikrobia, dan lain-lain. Pertahanan ketiga yaitu berupa sel-sel limfosit dan antibodi. Nah, bila ada hambatan pada pertahanan, baik itu mulai dari pertahanan pertama, kedua, dan ketiga ini, maka tentu saja tubuh manusia itu akan rentan terhadap infeksi. Slide berikutnya. Nah, jadi adapun komponen imunitas ini hanya refreshing saja ya, bahwasanya sistem imun kita itu bisa dibagi dua, yaitu sistem imun yang bersifat spesifik dan sistem imun yang bersifat non-spesifik. Yang spesifik itu dulu sudah pernah kita pelajari ya, yang bersifat humoral dan juga seluler. Sedangkan yang non-spesifik itu, baik itu mulai dari fisik, harut, dan juga seluler. Slide berikutnya. Ini nanti bisa dibaca ulang. Nah, lalu kalau terjadi penurunan imunitas di dalam tubuh, itu juga sebetulnya bisa dibagi dua,
itu yang bersifat primer dan yang bersifat sekunder. Ternyata penurunan imunitas di dalam tubuh itu lebih didominasi oleh yang sekunder. Nah, terutama ini karena adanya penyakit-penyakit tertentu, khususnya yang berkaitan dengan imunitas ya. Jadi adanya HIV, misalnya malnutrisi, atau juga pasien-pasien yang diberi obat anti imunosupresan. Nah, dan bermanifestasinya ini di segala umur. Sementara kalau yang primer, yang intrinsik, itu hanya 10% sebetulnya. 10% ini yang dimulai dari usia dini. Jadi ini memang yang bersifat bawaan ya, bawaan. Slide berikutnya dimulai sejak lahir. Slide berikutnya. Kemudian kalau kita lihat pada anak yang lebih pada bawaan tadi ya, kalau kita teliti mengapa pada anak-anak ini sering sakit. Karena sistem imun pada anak belum sempurna dan belum sekuat pada orang dewasa. Demikian juga anak tentunya belum mengerti bagaimana menjaga kebersihan dirinya. Akibatnya mereka lebih rentan terpapar terhadap penyakit. Ini tentunya karena paparan bakteri dan risiko untuk sakit pun menjadi lebih tinggi, sedangkan sistem imunnya masih belum kuat. Oleh sebab itu, disinilah pentingnya peran orang tua, terutama di dalam menjaga sistem imun anak tersebut. Ini ada seorang pediatrician ya dari University of Maryland mengatakan ketika bayi baru dilahirkan maka sistem imunnya belum cukup kuat. Nah, disinilah dipentingkan peran orang tua. Slide berikutnya. Kemudian menurunnya daya tahan tubuh pada anak-anak adalah kelompok gangguan heterogen di mana ada kerusakan pada fungsi normal dan sistem kekebalan tubuh. Hal ini tentunya dapat menyebabkan peningkatan kerentanan terhadap infeksi, kemudian adanya penyakit-penyakit autoimunitas dan juga keganasan. Ya, menurutnya daya tahan tubuh dapat berupa tadi ya defisiensi primer atau sekunder. Slide berikutnya. Jadi imunitas bawaan yang dibawa sejak lahir tadi atau biasa juga disebut innate immunity itu berupa makrofag, sel-sel makrofag, monosit, eosinofil, neutrofil, sel natural killer gitu ya. Itu adalah imunitas bawaan. Nah, ini tentu penting dalam mempertahankan imunitas tubuh dan juga terhadap serangan mikroorganisme. Juga sebetulnya imunitas bawaan ini berperan penting dan menentukan nanti akan sistem imun yang bersifat adaptif ya. Oleh sebab itu sistem kekebalan tubuh bawaan mengenali mikroorganisme sebagai benda asing atau reseptor pola pengenalannya di mana yang mengikat protein glikosilasi pada permukaan sel bakteri. Slide berikutnya. Sementara sel imun adaptif terdiri dari sel limfosit T, yaitu kalau kita cek di dalam darahnya misalnya berupa CD4 atau CD8, kemudian juga limfosit B yaitu CD19, di mana ini dirancang untuk memberikan pertahanan spesifik dan meningkatkan perlindungan terhadap infeksi ulang oleh mikroorganisme yang sama. Anak yang berusia terutama kurang dari 2 tahun, ini sering tidak dapat mengenali ataupun memulai respon sel T yang independen, terutama untuk polisakarida. Itulah sebabnya mengapa anak balita, khususnya baduta maksud saya, ini rentan terhadap infeksi pneumokokus, meningokokus, dan juga hemophilus B. Nah, di mana umumnya respon tersebut akan matang antara 2 sampai 5 tahun. Ini yang terjadi pada anak-anak. Slide berikutnya. Bagaimana halnya pada mereka yang sudah tergolong ke dalam usia lanjut? Berbagai hal juga terjadi
pada sistem imunitas pada usia lanjut. Yang pertama itu jumlah atau populasi sel limfositnya juga terganggu. Ya, di mana proses penuaan itu sendiri ini akan mempengaruhi fungsi sel T, ya, dengan berbagai cara. Ini nanti bisa dibaca sendiri slide berikutnya karena kita dibatasi oleh waktu. Slide berikutnya. Kemudian pada proses penuaan ini juga terjadi respon proliferasi limfosit. Salah satu cytokine yang dikenal adalah interleukin 2 ya, di mana diproduksi dan disekresi oleh sel T untuk menginduksi proliferasi sel imun dan mendukung pertumbuhan jangka panjang sel T. Nah, seiring dengan pertambahan usia, khususnya pada kelompok usia lanjut tadi, maka kapasitas sel T ini untuk menghasilkan interleukin 2 menurun. Nah, otomatis pada kelompok ini mudah terjadi penurunan sel imunitas. Slide berikutnya. Demikian juga dengan ketersediaan kalsium. Slide berikutnya. Yang ketiga, respon imun yang melambat. Pada lansia terdapat jenis antibodi yang lebih sedikit. Responnya juga terutama IgM-nya itu juga semakin rendah terhadap infeksi. Menurunnya kecepatan pematangan sel B berkontribusi terhadap penurunan jumlah antibodi untuk melawan infeksi. Oleh sebab itu, respon tubuh pada lansia terhadap infeksi menjadi melambat, di mana reaksi demam tidak berlangsung secara otomatis. Jadi kalau mengenali terjadinya penurunan imunitas, demikian juga gejala-gejala penyakit pada lansia ini akan sedikit berbeda. Jadi responnya umumnya akan semakin melambat. Lebih dari 20% lansia berusia di atas 65 tahun ini juga mengalami infeksi bakteri yang serius. Tetapi meskipun ada infeksi, kadang-kadang mereka tidak mengalami demam gitu. Jadi gejalanya tidak khas. Slide berikutnya. Itu tadi beberapa ataupun latar belakang yang sudah kita lihat pada anak maupun pada lansia. Oh ya, ini pada lansia akibat dari proses penuaan itu stres dan rasa marah, stres psikologis ya, dan juga rasa marah, ini juga mempengaruhi sistem imunitas tubuh. Saat terjadi stres, maka hormon glukokortikoid dan kortisol ini juga memicu reaksi antiinflamatori di dalam sistem imun kita. Stres menyebabkan perubahan-perubahan fisiologis yang melemahkan sistem imun dan akhirnya ini akan mempengaruhi kesehatan sehingga mudah terserang penyakit, terjadi kelainan di sistem imun dan lain sebagainya. Slide berikutnya. Nah, oleh sebab itu sebetulnya bisa kita simpulkan kalau pada lansia maka terjadi produksi mukus yang menurun, antibodi pada air mata juga menurun, mekanisme batuk menjadi tidak efektif, jadi mengeluarkan dahak atau benda-benda asing yang ada di dalam saluran nafas ini juga terutama kalau kaitannya dengan COVID-19 ini sangat erat ya. Gangguan pengaturan suhu, perubahan fungsi sel limfosit T tadi ya, interleukin 2, respon imun humoralnya juga menurun, kadar antibodi serumnya menurun, produksi autoantibodi, faktor rematoid, antibodi antinuklear, dan lain-lain. Slide berikutnya. Oleh sebab itu, penting sekali kita perhatikan zat gizi yang dikonsumsi oleh lansia ini, slide berikutnya, terutama zat gizi yang berkaitan dengan sistem imunitas. Nah, pada nutrisi untuk imunitas ini, dia bersifat seperti huruf U ya. Jadi kalau kekurangan ataupun defisiensi, maka imunitasnya menurun. Kemudian kalau gizinya juga berlebih, ternyata juga mudah terkena infeksi. Oleh sebab itu,
untuk menjaga imunitas, baik itu pada anak, demikian juga pada lansia, yang dianjurkan itu adalah gizi cukup, ataupun kalau kita terjemahkan ke pola makannya tentu gizi seimbang. Slide berikutnya. Nah, tadi kita sudah berbicara mengenai berbagai macam sel imunitas di dalam tubuh kita, dan di sini bisa kita lihat bahwasanya kalau terjadi defisiensi pada beberapa zat gizi, maka ternyata sel-sel yang berkaitan dengan imunitas ini juga akan mengalami gangguan. Jadi misalnya pada sel T itu sangat erat sekali dengan defisiensi vitamin A, B6, B12, kemudian asam folat, dan vitamin E. Sementara untuk sel B itu antara lain juga, ini yang paling banyak ya, vitamin A, tiamin, riboflavin, B6, B12, biotin, pantotenat, asam folat, dan lain sebagainya. Demikian juga sel-sel makrofag itu sangat berkaitan dengan defisiensi vitamin C dan vitamin E. Sementara neutrofil itu berkaitan erat atau berkorelasi dengan vitamin B12, biotin, vitamin D, dan vitamin E. Slide berikutnya. Kemudian bagaimana halnya dengan mineral? Mineral tadi ya, sel T itu terutama dengan seng. Jadi seng, besi, dan juga selenium. Sel B itu adalah juga zat besi dan magnesium, makrofag itu dengan kuprum, tembaga, dan juga selenium. Neutrofil ini juga berkaitan erat dengan tembaga dan magnesium. Slide berikutnya. Demikian juga pengaruh pemberian nutrisi yang berlebih. Jadi ini ternyata pada kelompok yang kelebihan gizi, khususnya yang obesitas, dan juga kelebihan gizi ataupun malnutrisi yang lain, ini juga bisa kita lihat dampaknya. Misalnya pada mereka yang mengalami obesitas, maka ini akan menurunkan kemampuan imunitas seluler. Pada mereka yang mengalami dislipidemi, ini menurunkan fungsi limfosit. Peningkatan asam lemak tak jenuh, ini menurunkan kemampuan rejeksi graf, kemudian menekan hipersensitivitas tipe lambat. Hiperlipoproteinemi menurunkan respon transformasi blast sel P, dan hiperglikemi ini akan menurunkan kemampuan fagositosis. Slide berikutnya. Nah, jadi bagaimana pengaturan gizi untuk menjaga, terutamanya menjaga imunitas kita terutama selama masa pandemi ini? Maka ya harus gizi seimbang. Jadi anjuran kita adalah gizi seimbang, di mana terpenuhi kebutuhan energi, protein, lemak, makro, zat gizi makro. Kita sudah tahu ya bagaimana menghitung kebutuhan energi individual, harus diperhitungkan faktor umur, anak-anak dengan lansia tadi ya, terutama dua kelompok yang rentan terhadap infeksi ini. Kemudian dari segi gender, aktivitas, dan kondisi kesehatan. Slide berikutnya. Dan tentunya di samping 2 menit lagi. 2 menit lagi, oke. Untuk meningkatkan daya tahan tubuh, maka ada beberapa zat gizi mikro, tadi sudah kita singgung di slide-slide sebelumnya, berikutnya, yang kaitannya dengan masing-masing individu daripada sel-sel imunitas tersebut. Misalnya sebagai contoh pada vitamin A. Kita tahu bahwasanya vitamin A ini antara lain fungsinya melindungi mukosa mulut, lambung. Tadi kita sudah singgung bahwasanya mukosa itu adalah jaringan pertama pelindung untuk infeksi, ya. Kemudian pada usus pernafasan dan risiko infeksi. Contohnya ataupun sumber bahan makanannya dan kandungannya, saya rasa Bapak Ibu, teman-teman semuanya sudah pernah mempelajari ini, atau nanti ini bisa dibaca sendiri. Slide berikutnya. Kemudian untuk vitamin E ini di dalam tubuh kita antara lain vitamin E ini bersifat antioksidan untuk menetralkan radikal bebas, banyak didapat pada minyak sayuran, sayuran hijau, kacang-kacangan,
ya, dan lain sebagainya. Slide berikutnya. Selain vitamin E, juga vitamin C. Vitamin C salah satu fungsinya untuk meningkatkan pembentukan antibodi untuk sistem imun. Tadi sudah kita lihat ya, sumbernya juga. Nah, sebetulnya banyak bahan makanan kita, juga buah-buahan, sayur-sayuran tropis, jambu, pepaya, jeruk, dan lain-lain. Ini sebetulnya dengan mudah bisa didapat. Slide berikutnya. Selain vitamin C, juga tadi ya, seng. Seng ini dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh agar bekerja dengan baik. Sumber-sumbernya juga ada ayam, pada daging tanpa lemak, dan lain sebagainya. Kemudian vitamin B6, asam folat, selenium, dan zat besi, ini juga sangat membantu untuk menjaga dan meningkatkan sel-sel imunitas kita. Slide berikutnya. Kalau sumber bahan makanannya saya rasa Bapak Ibu sudah banyak mempelajari ya. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan imunitas anak tentunya harus vaksinasi. Nah, saat ini kan masalahnya vaksin untuk COVID ini belum ditemukan. Sementara vaksin untuk penyakit-penyakit yang lain itu sudah ada. Kemudian di samping vaksinasi juga kesehatan jiwa ya, jangan biarkan anak murung, anak harus tetap aktif dan kalau bisa olahraganya diteruskan, pastikan anak makan makanan bergizi seimbang, kaya vitamin dan mineral, kemudian cukup tidur, kebersihan makanan, dan juga berjemur, karena berjemur ini juga bisa membantu untuk menstimulasi vitamin D aktif kita, sehingga nanti imunitasnya juga terjaga. Slide berikutnya. Demikian juga halnya pada lansia, pada usia lanjut, yaitu sebetulnya yang utama itu adalah vaksinasi. Hanya saja memang sekarang vaksinnya masih tahap uji coba. Kemudian rajin cuci tangan, makan makanan yang bergizi seimbang dan sehat, aktif bergerak untuk meningkatkan imunitas tubuh. Jadi jangan hanya duduk ya atau gaya hidup sedentari, tetapi diusahakan untuk tetap aktif, hindari beban pikiran dan stres, karena tadi di depan sudah kita singgung, stres psikologis itu juga menurunkan kekebalan tubuh, tidur yang cukup, kontrol berat badan jangan terlalu rendah, juga jangan berlebih atau obes. Rokok ini harus tentu di stop dan juga rajin berjemur. Slide berikutnya. Saya rasa untuk menjaga sistem imunitas agar tetap kuat, baik itu pada anak-anak, demikian juga pada usia lanjut ini, maka gaya hidup sehat harus dipertahankan, makan makanan bergizi seimbang, aktivitas fisik secara reguler, teratur, kurangi stres, minum yang cukup, tidur yang cukup. Nah, ini adalah kunci utama saya rasa untuk mempertahankan status imunitas agar kuat. Saya rasa itu dari saya, Mbak Konita. Saya kembalikan. Terima kasih. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Mbak Konita selaku moderator. Salam dari Unsud Purwokerto untuk seluruh panitia ahli gizi ID, dan juga salam hormat saya kepada seluruh pembicara di sini. Ada Bapak Agus dari DPD Persagi Jatim, kemudian ada Bu Lena. Salam hormat Bu Lena. Saya adalah mahasiswa Ibu dulu selama 7 tahun ya Bu ya di UGM. Salam hormat saya Bu. Kemudian ada Bu Triani dan juga ada nanti Mbak Yolanda. Baik, rekan-rekan semua peserta webinar, ada mahasiswa juga dari Unsud, halo. Ada alumni juga, halo juga, dan seluruh ahli gizi di seluruh Indonesia dan juga peserta yang umum. Dari panitia menginstruksikan kami ya untuk membawakan satu materi ya terkait dengan pengaturan gizi pada saat isolasi mandiri COVID-19 ya. Memang masih jarang materi ini. Nanti kita coba belajar bersama-sama untuk hal ini. Nah, seperti terlihat di gambar ya, isolasi mandiri ada di rumah, kemudian di kamar masing-masing, mengenakan masker begitu ya. Nah, apa sih isolasi mandiri? Nanti kita akan sama-sama bahas.
Kemudian berikutnya saya akan bahas mengenai kajian gizi terkait isolasi mandiri. Kemudian bagaimana sih penerapan gizi seimbang pada masa isolasi mandiri? Karena memang ada treatment-treatment khusus yang berbeda daripada gizi seimbang pada orang-orang seperti biasa, ya. Nah, isolasi mandiri di sini kalau kita lihat di gambar ya, isolasi mandiri berarti memang memisahkan secara fisik ya, tapi bukan secara hati. Hati memang bisa terhubung, tetapi fisik memang terisolasi ya, terisolasi, menjaga kontak dengan keluarga sendiri ya. Ini ada di salah satu ruang khusus. Jika memungkinkan adalah memakai kamar sendiri, tetap mengenakan masker dan tetap menjaga jarak dengan anggota keluarga. Nah, isolasi mandiri sendiri adalah satu upaya pencegahan penyebaran COVID-19 dengan cara berdiam diri di rumah sambil memantau kondisi diri. Nah, durasinya biasanya adalah 14 hari sejak yang bersangkutan kontak terakhir dengan kasus COVID positif atau hingga hasil pemeriksaan PCR-nya keluar atau sesuai dengan saran dari petugas kesehatan. Nah, siapa saja orang yang isolasi mandiri? Ada beberapa macam orang dengan isolasi mandiri. Bisa dia sudah menderita COVID ataupun tidak, ataupun diduga. Nah, yang pertama adalah orang yang memiliki kontak erat dengan kasus positif COVID-19 ya. Jadi misalnya satu keluarga ada salah satu anggota keluarga yang positif COVID-19, maka secara otomatis kontak eratnya akan melakukan isolasi mandiri ya, sambil menunggu pemeriksaan PCR-nya. Kemudian ada orang yang dengan riwayat bepergian dari negara atau daerah transmisi dan punya gejala seperti gejala khas COVID seperti batuk, nyeri tenggorokan, demam, atau gangguan saluran nafas. Atau sudah positif COVID-19 tetapi tidak termasuk kelompok rentan dan direkomendasikan oleh petugas kesehatan untuk bisa melakukan perawatan mandiri di rumah dengan cara isolasi mandiri. Nah, jadi ada macam-macam kondisi, bisa sakit atau belum sakit atau diduga ya, atau hanya kontak erat seperti itu. Jadi ada macam-macam kondisi sebenarnya. Jadi nanti rekomendasi gizinya juga menyesuaikan dengan asesmen pada masing-masing kondisi orang tersebut. Nah, jadi di sini ada alur kesehatan masyarakatnya. Jadi orang-orang yang ya, atau yang pada panduan sebelumnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Agus ada panduan 1 sampai 5. Nah, ini dari panduan yang kelima, orang yang melakukan isolasi mandiri ini adalah kasus yang suspek atau suspek yang menuju probable. Kemudian dia diisolasi mandiri di sini sambil melakukan rangkaian proses. Di situ ada investigasi kasus di sini ya. Jadi dia akan dilakukan tes swab atau PCR di sini untuk menentukan apakah pasien tersebut termasuk COVID atau bukan ya. Nah, selama menunggu itu dilakukan proses karantina selama 14 hari ya. Jika 14 hari ditemukan tidak bergejala maka discharge, jika bergejala setelah 14 hari maka kembali lagi ke alur awal. Nah, jadi sudah terbayang macam-macam kondisi orang yang melakukan isolasi mandiri ya. Dan orang dengan isolasi mandiri ini siap nggak siap ya. Jadi bisa jadi tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba anggota keluarga ada yang COVID-19, kemudian yang bersangkutan terpaksa harus isolasi mandiri. Jadi akan ada banyak kondisi terkait juga dengan kondisi mental. Nah, ini adalah protokol isolasi mandiri. Tetap berdiam di rumah, usahakan dengan kamar terpisah dari anggota keluarga yang lain dan tetap menjaga jarak ya. Kemudian rajin untuk disinfeksi pada daerah-daerah yang rawan dipegang. Kemudian memakai masker jika ada gejala demam, flu dan batuk, tetap di rumah, tidak pergi bekerja atau ke tempat umum. Kemudian cek suhu harian, kemudian diamati gejala-gejala COVID seperti batuk dan sesak nafas. Kemudian yang penting adalah hindari pemakaian bersama peralatan makan, mandi, dan tempat tidur. Nah, jadi alat makan untuk orang dengan isolasi mandiri ini terpisah dari alat makan dan minum keluarga yang lain. Ya. Jadi bisa dibayangkan, jadi ada perasaan mungkin tertekan dari si orang yang isolasi mandiri itu karena dia harus sedikit dalam tanda kutip mengisolasi. Dan juga barang-barangnya dia juga terpisah dari anggota keluarga yang lain seperti itu. Tetapi dianjurkan tetap beraktivitas fisik
Jadi menjauhkan perilaku sedentary, kemudian tetap juga berjemur seperti tadi Bu Lena sampaikan ya, tetap bisa mengusahakan paparan terhadap sinar matahari untuk mendapatkan vitamin D. Kemudian berkonsultasi, tadi Bapak Agus sudah sampaikan ada layanan konsultasi kepada tenaga kesehatan, bisa juga ahli gizi di puskesmas atau dinas kesehatan, ya, jadi bisa terpantau. Gitu. Nah, pokok bahasan yang kedua adalah gizi pada saat isolasi mandiri. Nah, karena kondisinya macam-macam ya, pasien tersebut bisa dikatakan pasien atau orang dengan isolasi mandiri, kita harus melihat, mengakses ya, sebagai ahli gizi kan kita melakukan proses asesmen juga, bagaimana asupan cairannya, asupan zat gizi makro, zat gizi mikronya, kemudian lingkungan makan dalam hal ini, karena dia terpisah, bagaimana siapa yang mempersiapkan makanan untuk orang yang diisolasi tersebut, kemudian alat makannya harus dipisah, kemudian bagaimana treatment untuk manajemen dari alat makan yang sudah digunakan tadi. Misalnya alat makannya disposable, sekali pakai, artinya harus disediakan tempat sampah tertutup khusus untuk menampung limbah dari bahan makanan atau kemasan makanan minuman dari si orang dengan isolasi mandiri tersebut. Kemudian jaringan sosial. Nah, jaringan sosial ini juga bisa merubah perilaku. Tadi Bu Lena sudah sampaikan bahwa stres itu akan mempengaruhi. Biarin aja Mbak, nggak apa-apa. Ini nanti tak beresin aja. Baik, jaringan sosial akan dapat merubah ya sistem imun dari seseorang ya terkait dengan gangguan hormonal ya. Kemudian akses ke makanan. Nah, bagaimana sih si orang itu dapat mengakses makanannya ketika dia diisolasi. Nah, ini adalah permasalahan gizi yang tidak bisa kita abaikan karena dia harus berdiam diri di dalam kamar atau di rumah. Belum lagi jika yang diisolasi mandiri adalah satu rumah. Satu rumah. Jadi, bagaimana cara satu rumah tersebut menyediakan makanan untuk satu keluarga. Nah, jadi di sini perlu memang kepedulian dari lingkungan sosial ya untuk juga membantu, bukan mengucilkan orang dengan isolasi mandiri, tetapi mensupport orang dengan isolasi mandiri dengan membantu ketersediaan makanan sehat dalam jumlah memadai, aman, dan berkualitas. Kemudian bagaimana aktivitas fisik si orang dengan isolasi mandiri tersebut? Apakah dia masih bisa bergerak di dalam kamarnya, atau dia mendapatkan akses ke ruang terbuka untuk mendapatkan sinar matahari pada pagi hari? Kemudian bagaimana sirkulasi udara di kamarnya? Karena memang sirkulasi udara harus bagus ya, terkait dengan temuan WHO juga bahwa penularan COVID ini tidak hanya dari droplet, tetapi ditengarai juga pada airborne ya, pada udara gitu. Kemudian kita akses kembali, tadi Bu Lena sudah mengatakan juga bahwa berat badan ya, ada obesitas tidak baik, mempengaruhi sistem imun, kemudian malnutrisi pun tidak baik. Jadi kita akses apakah orang tersebut mengalami gizi kurang atau gizi lebih ya. Kemudian adakah perubahan berat badan ketika dia ditetapkan sebagai orang dengan isolasi mandiri? Stres, kemudian beratnya langsung turun, atau ada juga strategi coping ketika stres, makannya banyak ya, sehingga berat badannya langsung naik. Nah, jadi kita harus akses perubahan berat badan juga. Kemudian ada pemeriksaan fisik terkait gizi, diantaranya kemampuan menelan dan nafsu makan ya. Jika orang isolasi mandiri, kemudian dia mungkin ada gangguan batuk dan gangguan pernafasan, mungkin ada kemampuan menelan yang kurang baik ya, sehingga mungkin harus disesuaikan diantaranya tekstur pemberian makanannya, misalnya diturunkan teksturnya dari nasi menjadi nasi tim atau bubur atau makanan saring atau makanan cair seperti itu. Kemudian riwayat klien diakses, tadi sudah disampaikan, fisik, mental, sosial, situasi rumah, dan krisis yang tengah terjadi. Nah, karena diet yang buruk ini pasti akan berhubungan dengan perburukan imunitas ya. Kemudian kita harus menerapkan pola hidup sehat juga pada orang dengan isolasi mandiri. Ditambah mereka akan menerima stigma negatif dari lingkungan sekitarnya. Oh, ini adalah keluarga dengan orang dengan positif COVID yang pernah tinggal di rumah itu. Maka kita seharusnya ketika mendengar seperti itu, kita memberikan support ya. Karena siapa sih yang akan mau menjadi orang dengan dicurigai menderita COVID-19. Jadi kita memang harus support ya. Kemudian kita juga harus memperhatikan kepada orang-orang dengan kriteria yang rentan ya. Dan juga
ekonomi menengah ke bawah yang tidak bisa mengakses makanan secara baik. Nah, kemungkinan diagnosis gizi itu akan ada banyak karena kondisinya juga akan macam-macam. Ya, di antaranya mungkin yang bisa saya garis bawahi adalah akan adanya mungkin kelebihan atau kekurangan zat gizi, kemudian daya terima akan berubah atau terbatas, kemudian asupan cairan tidak ada kuat karena dia tidak bisa bebas untuk pergi leluasa ke dapur atau mengambil minuman. Jadi harus kita sebagai anggota keluarga, misalnya ada keluarga yang mengisolasi mandiri, kita sediakan juga hidrasi yang cukup untuk orang dengan isolasi mandiri tersebut. Kemudian bagaimana keadaan malnutrisinya, apakah dia malnutrisi atau tidak. Kemudian lihat asupan makro dan asupan mikronya, ya, apakah ada masalah. Misalnya strategi coping orang-orang itu bisa jadi ketika stres akan mengkonsumsi makanan dengan kandungan gula yang tinggi, ya, sehingga karbohidrat sederhananya dia akan naik karena itu ada strategi coping dari orang tersebut untuk menurunkan stres, ya. Jadi nanti ada asupan karbohidrat sederhananya berlebihan. Bisa jadi juga asupan seratnya kurang karena keterbatasan akan akses. Jadi konsumsi sayur dan buah juga tidak ada kuat, ya. Kemudian ada asupan mineral dan vitamin yang tidak ada kuat. Kemudian diagnosis berikutnya klinis, ya. Adakah kesulitan menelan, mengunyah atau menggigit? Kemudian bagaimana berat badan si orang tersebut? Kemudian kemungkinan berikutnya adalah, nah ini khusus untuk orang dengan isolasi mandiri, mereka akan menerima perbedaan yang sangat drastis ketika akses terhadap makanan dan keamanan pangan ini akan berubah, ya, akan berubah. Kemudian aktivitas fisik juga akan kurang. Kemudian kemampuan menyiapkan makanan juga akan terganggu karena tidak bisa menyiapkan makanan secara mandiri dan tergantung oleh orang lain, ya. Kemudian, nah ini adalah multi-level framework action to support nutrition during COVID-19 pandemic, ya. Jadi tidak harus individu yang bertanggung jawab, tetapi juga komunitas juga sebaiknya membantu, ya, diantaranya dengan akses pangan, kemudian social support, ketersediaan pangan, kemudian perhatian pada kelompok rentan, begitu. Nah, bagaimana sih penerapan gizi seimbang pada saat isolasi mandiri? Tentunya akan, kalau pedomannya kurang lebih akan sama, hanya treatmentnya nanti akan ada kondisi-kondisi khusus yang menyebabkan si orang dengan isolasi mandiri itu memiliki karakteristik yang harus kita jaga. Kemudian di sini kita sudah familiar dengan tumpeng gizi seimbang, di mana kita harus mengkonsumsi aneka ragam makanan, ya, yang berasal dari berbagai macam golongan bahan makanan, yaitu bahan makanan pokok, buah, sayuran, kemudian lauk, ya, hewani nabati, kemudian ada pembatasan terhadap gula, garam, dan minyak. Tidak lupa selalu memantau berat badan, kemudian beraktivitas fisik, dan juga mencuci tangan secara teratur. Nah, ini adalah concern kita, PHBS, ya, perilaku hidup bersih dan sehat, terutama pada orang dengan isolasi mandiri, ya. Kemudian ini adalah prinsip gizi seimbang, susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah sesuai dengan kebutuhan tubuh. Jadi harus menerapkan keanekaragaman pangan tetap, kemudian tetap beraktivitas fisik, tetap berperilaku hidup bersih, memantau berat badan juga. Nah, ini adalah panduan 1 kali makan isi piringku, juga untuk orang dengan isolasi mandiri tetap sama. Kemudian concern berikutnya adalah selalu mencuci tangan. Jadi kalau bisa disediakan tempat, ya, atau kamar mandi terpisah dengan anggota keluarga lain sehingga pasien tersebut dapat mengakses air mengalir, ya, air mengalir secara bebas. Kemudian jangan lupa hidrasi, begitu. Kemudian ini adalah daftar makanan pokok yang bisa kita kombinasikan untuk orang dengan isolasi mandiri, sama seperti orang biasa, ya, jadi kita bisa kombinasikan ini. Nah, kemudian karena akses terhadap makanan itu terbatas, jadi stok bahan makanan itu menjadi juga penting karena dia tidak bisa mengakses mungkin tukang sayur atau pasar atau warung secara bebas. Jadi proses stok bahan makanan ini menjadi penting. Misalnya banyak bahan makanan juga bisa disimpan dalam waktu yang lumayan lama, ya, beberapa hari atau beberapa minggu, seperti itu. Kemudian ini adalah daftar lauk pauk, ada lauk
hewani, lauk nabati, kemudian ini adalah takaran porsi. Jadi tetap harus sesuai dengan porsi standar ya. Ini adalah contohnya. Ini adalah daftar lauk pauk. Ini juga ada lauk pauk yang bisa dijadikan bahan makanan segar ataupun stok ya, stok. Nah, ini adalah daftar sayur dan buah. Sayur dan buah ini juga ada sayuran yang bisa disimpan dalam waktu yang lama sehingga akses terhadap bahan makanan pun bisa terjaga terhadap sayur dan buah. Jadi seperti sayur-sayur seperti misalnya sayur buncis atau kacang panjang, ketimun, kemudian pare, kemudian wortel, jagung muda, kemudian brokoli, itu adalah sayur-sayuran yang diantaranya yang dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama. Kemudian ini adalah jumlah porsi untuk masing-masing kategori umur, nanti bisa dilihat pada materi yang akan dibagikan. Kemudian ini untuk dewasa, dan juga ini untuk dewasa dan lansia. Nah, ini adalah contoh porsi sayuran ya. Ini adalah satu porsi sayuran ketika belum diolah. Ini adalah porsi sayuran ketika sudah direbus dan ditiriskan. Kemudian ini adalah contoh porsi ya. Ini satu terong itu ya, kurang dari 3 porsi. Kemudian ini satu ada macam-macam gambar ya. Nanti bisa dilihat pada slide yang dibagikan. Kemudian ini adalah contoh pengolahan bahan makanan. Misalnya kita memasak untuk satu anggota keluarga. Nah, segini ini adalah 6 porsi ya. Jadi cukup untuk 6 porsi penyajian begitu. Ya, ini bisa dilihat nanti. Kemudian, nah ini adalah contoh menu. Contoh menu 1 hari ya, 1 hari untuk orang ya dengan isolasi mandiri ataupun orang biasa. Nah, ini adalah beberapa jurnal. Jadi di India pun juga mereka dengan kondisi ekonomi yang kurang lebih sama dengan Indonesia. Jadi mereka menganjurkan juga untuk mengkonsumsi pangan lokal ya. Tidak harus bahan makanan itu mahal, tapi murah pun asalkan berkualitas ya. Mereka mencontohkan seperti penggunaan bumbu-bumbu ya, spices ini, kemudian buah-buahan sitrus ya, buah-buah sayur-sayuran, kemudian ada teh, kemudian madu. Jadi mereka merekomendasikan bahan-bahan pangan lokal yang bisa memboosting imunitas. Nah, waktunya masih berapa lama, Mbak Konita? Udah habis. Oh, udah habis. Belum diingatkan. Oh iya, baik. Ini saya rangkum terlebih dahulu. Ini kalau malnutrisi kita harus perhatikan ya, kita harus bantu. Mungkin ada konselor gizi yang bisa membantu di situ. Kemudian hidrasi, penuh hidrasi pasien COVID. Penuh hidrasi, ya tanda-tanda hidrasi itu bisa dilihat secara mudah, yaitu dengan melihat warna urin. Jadi ketika warna urin itu lebih pekat seperti ini, artinya kita harus segera menambahkan air minum pada diri kita masing-masing ya, atau pada pasien tersebut. Kemudian, nah ini yang penting adalah hygiene sanitasi alat makan dan minum. Ini adalah bisa memakai alat makan yang disendirikan. Ya, disendirikan, bisa ditandai atau menggunakan storage khusus. Jadi itu adalah khusus untuk orang yang dengan isolasi mandiri. Jadi ketika disajikan ataupun dicuci pun itu sudah khusus di situ. Dan pencuciannya pun harus terpisah, sponsnya terpisah. Kemudian waktu mencucinya pun harus dipisahkan dari anggota keluarga yang lain. Kemudian alat minum, kalau si pasien, orang dengan isolasi mandiri tersebut biasa meminum air hangat, kita bisa sediakan termos khusus atau electric kettle ya, seperti ini. Jadi akses untuk air hangat bisa tersedia di kamarnya. Atau bisa menggunakan air minum dalam kemasan atau menyediakan pitcher dengan gelas khusus. Seperti itu. Nah, Dirgahayu Republik Indonesia ke-75, kita merdeka sama-sama dari COVID-19 dengan gizi seimbang, bersama patuhi protokol kesehatan dan bergotong royong untuk membantu orang dengan isolasi mandiri. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan waktunya kepada moderator. Ya, ini saya akan bicara mengenai pengaturan gizi untuk pasien COVID di rumah sakit. Ya, tadi sudah disebutkan oleh Mbak, siapa namanya, Mbak Konita, Ibu. Iya, Mbak Konita. Ya.
Ya, saya banyak ke implementasi mungkin ya. Nah, ini sudah disebutkan tadi Nursa ya. Ya, ini outline-nya terkait dengan screening gizi, asuhan gizi untuk pasien COVID tanpa penyakit penyerta atau tidak kritis, dan asuhan gizi pada pasien COVID dengan penyakit penyerta atau sakit kritis. Kemudian bagaimana sekilas pemberian enteral dan parenteral. Ya, ini permintaan dari panitia, ya saya akan mencoba ya terkait dengan memenuhinya. Baik, kita sudah tahu, tadi sudah juga dijelaskan oleh pembicara terdahulu dan Mbak Yovita ya, terkait dengan ternyata pasien COVID itu macam-macam ya. Ada yang tanpa gejala, ada juga apa namanya yang disebut ODP. Jadi kalau yang tanpa gejala disebut OTG, orang tanpa gejala, padahal dia mungkin positif. Kemudian ada ODP, orang dalam pemantauan, ya. Kemudian ada PDP, pasien dalam pengawasan. Nah, yang PDP ini yang kemudian masuk ke rumah sakit untuk dirawat, ya. Nah, tentunya pasien PDP ini sudah mempunyai gejala. Ya. Semua pasien, tidak terkecuali pasien COVID-19 atau COVID-19 itu begitu masuk di screening gizi. Ya, jadi biasanya kalau di rumah sakit kami, rumah sakit rujukan nasional ya, semua pasien itu yang masuk ke IGD itu juga tentunya saat ini kami selalu hati-hati ya terkait dengan diagnosis COVID-19 ini, dan kemudian kalau memang dokter memeriksa pasien dan melihat gejalanya, kemudian tanda-tandanya memang ke arah COVID, maka pasien itu langsung di-refer ke tempat perawatan COVID. Jadi kami mempunyai bangsal khusus COVID yang kita sebut di Kiara ya, jadi perawatan ultimate Kiara. Jadi itu semuanya pasien COVID ya, jadi baik yang kritis maupun yang masih belum kritis. Jadi harus dipisahkan, tidak bersama-sama dengan pasien-pasien dengan penyakit lainnya. Ya, jadi pasien untuk semuanya termasuk COVID harus di screening gizi. Dan kemudian karena pasien COVID itu juga tanda kutip kita tahu ya bahwa dia kenaikan suhu ya, kemudian juga ada infeksi dan sebagainya, itu masuk ke dalam kondisi khusus. Oleh karena itu pasien COVID itu langsung ditangani oleh dietitian, ditindaklanjuti dengan nutrition assessment, nutrition diagnosis, intervensi, monitoring, dan evaluasi. Ya, ini salah satu tool screening untuk pasien dewasa. Kita menggunakan malnutrition screening tool, jadi MST untuk pasien-pasien dewasa, termasuk pasien-pasien COVID. Untuk pasien anak, kita menggunakan tool yang berbeda, yaitu StrongKit. Ya, jadi berbeda tool screeningnya. Dan apabila pasien dewasa ini ternyata skornya lebih sama dengan 2, itu dikatakan berisiko malnutrisi. Kemudian karena pasien-pasien COVID itu kondisinya khusus yang berisiko malnutrisi, maka pasien juga langsung ditangani oleh nutritionist dietitian. Ya, kita sudah tahu bahwa untuk screening gizi itu, MST itu ada 2 pertanyaan, apakah ada penurunan berat badan, kemudian apakah ada penurunan asupan makan. Ya. Nah, rata-rata pasien-pasien COVID-19 ini gejalanya adalah tidak nafsu makan, kemudian ada mual, kadang-kadang juga ada muntah, kadang-kadang ada diare. Jadi pasien COVID ini adalah pasien dengan kondisi khusus yang beresiko malnutrisi. Jadi apabila misalnya pasien tersebut belum juga terjadi penurunan berat badan, maka misalnya skornya 1 tapi dengan COVID, yaitu penyakit infeksi,
ini dietitian tetap menindaklanjuti untuk asesmen lanjut, kemudian berikan diagnosis, berikan intervensi, kemudian monitoring dan evaluasi. Tentunya juga pasien-pasien kondisi khusus ini bukan hanya yang berpenyakit infeksi atau COVID, tapi pasien-pasien dengan komorbid ya atau pasien COVID dengan DM, dengan penyakit ginjal kronik, ternyata ada loh pasien sudah COVID kemudian penyakit ginjal kronik pula ya, ada penyakit penyertanya. Kemudian ada juga yang stroke ya, ada juga yang tadi Bu Lena katakan pasien geriatri ya. Jadi memang anak juga ya. Jadi pasien-pasien ini memang walaupun tidak COVID pun dia perlu pemberian asuhan gizi yang dimulai dari asesmen, apalagi dengan COVID. Ya, jadi pasien yang dengan penyakit penyerta ini tentunya harus diperhatikan atau di-assessment lebih lanjut karena berisiko malnutrisi. Iya. Jadi pada intinya untuk asuhan gizi pasien COVID-19 ini ya, setelah di-screening diberikan asuhan gizi, kemudian tentunya kita berikan makanan yang tepat, ya, kita pesankan makanan. Kalau pasien tidak ada komorbidnya, hanya COVID saja, maka kita berikan diet tinggi energi, tinggi protein. Nah, saya juga melihat di beberapa negara, di Australia juga seperti itu sama. Jadi pasiennya kondisinya tidak ada masalah, masih sadar penuh, kemudian diagnosisnya tegak COVID-19 positif, ya swabnya positif, maka pasien kita berikan diet tinggi energi, tinggi protein. Terkait bentuknya, bisa bentuknya biasa, bisa bentuknya lunak. Ya. Kemudian pasien yang dengan komorbid tentunya dietnya dimodifikasi. Kemudian pasien yang komorbid, kemudian juga dia kritis, ya, karena perjalanan penyakitnya, maka dia akan diberikan makanan enteral ataupun parenteral. Jadi kita sesuaikan asupan makanan pasien, bentuk makanan pasien sesuai dengan kondisi pasien. Kemudian diberikan, kemudian tentunya targetnya, tujuannya tercapai. Tapi kalau misalnya belum tercapai tujuannya, asupan masih kurang dan sebagainya, maka di-assess lebih lanjut. Kemudian kita critical thinking bagaimana untuk memenuhi asupan makanan supaya mencukupi. Kira-kira seperti itu. Ya, tentunya untuk merawat pasien COVID ini memerlukan pelayanan kolaborasi dan terintegrasi, ya, yang kita sebut patient center care. Jadi pasiennya dilayani oleh ini perawat penanggung jawab asuhan. Jadi perawat-perawat ada di sini, kemudian apoteker, kemudian ada dietitian, tenaga gizi atau nutrisionis, ya kalau di rumah-rumah sakit yang masih tipenya kecil. Kemudian juga tenaga kesehatan lainnya, seperti misalnya sanitasi lingkungan dan sebagainya. Nah, itu berkaitan dengan perawatan pasien. Dan tentunya di sini dokter penanggung jawab pelayanan sebagai clinical leader, ya, yang memimpin. Ya. Nah, jadi betapa pentingnya seorang dietitian ada di pelayanan pasien COVID. Kemudian tentunya seorang dietitian ini sesuai dengan standar akreditasi rumah sakit, dia sebagai profesional pemberi asuhan melakukan pelayanan yang mandiri untuk tugas mandirinya sebagai seorang dietitian atau nutrisionis, yaitu asuhan gizi. Kemudian dia juga harus berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain, dan kemudian mungkin ada delegasi-delegasi mandat ke profesi lain. Sebagai contoh, screening gizi itu kita delegasikan ke perawat untuk pada saat di awal pasien masuk, itu screening gizi dilakukan oleh perawat dan adanya di asuhan keperawatan. Jadi di lembaran asuhan keperawatan. Tapi sebagai seorang nutritionist dietitian, itu kita juga harus check and recheck, ya, atau
validasi atau kemudian melihat lagi ya. Jadi sama-sama kita bekerja sama. Baik, nah apa proses yang terjadi pada pasien COVID ya? Jadi pada pasien COVID tentunya terjadi metabolisme yang beda dengan pasien yang bukan COVID karena dia akan meningkat suhu tubuhnya. Jadi demam itu mayoritas 95-98% datang dengan tubuh demam. Ada yang 37,5 ya, 38, 39 dan sebagainya. Dan ini konsekuensinya membutuhkan peningkatan kebutuhan energi yang lebih banyak, ya 13% rata-rata pada kenaikan 1 derajat Celcius suhu tubuh. Kemudian respon proinflamasi, imun proinflamasi juga agresif, ya kemudian akan meningkatkan produksi glukokortikoid dan katekolamin. Kemudian juga sensitivitas insulin ya terjadi pada pasien COVID sehingga padahal pasiennya bukan diabetes, tapi kok gula darahnya tinggi begitu ya. Nah, sehingga juga kita harus mengontrol, melihat juga laboratorium gula darah ya. Kemudian juga terjadi katabolisme protein karena kadang-kadang pasiennya nafsu makannya menurun, asupannya juga menurun ya. Nah, asupan protein menjadi kurang, nah terjadi katabolik. Ya. Nah, ini kira-kira gambarannya terjadi peningkatan kebutuhan zat gizi apa pada pasien COVID-19. Terjadi peningkatan kebutuhan energi karena demam, ya, kemudian dia ngos-ngosan, ya, peningkatan kapasitas kerja otot pernapasan, kemudian peningkatan protein, ya, protein karena katabolik tadi, ya, jadi energi dan protein meningkat pada pasien COVID-19 ini. Kemudian ini tadi sudah saya informasikan bahwa ada gangguan metabolisme zat gizi, ya, baik karbohidrat, kemudian protein, kemudian katabolik lemak juga, ya. Nah, sehingga pada pasien COVID ini, kenapa tadi perlu asuhan gizi, walaupun screening MST-nya misalnya masih 1, masih ringan begitu ya, beresiko ringan malnutrisi, tapi tetap dia diberikan asuhan gizi, di-assess ya, karena ada gangguan metabolisme ini yang sehingga harus terjadi penambahan-penambahan zat gizi yang dibutuhkan untuk pasien COVID. Kemudian juga utilisasi peningkatan vitamin, ya, peningkatan utilisasi vitamin dan mineral, ya, karena untuk mempertahankan atau meningkatkan imunitas tubuh pasien COVID tersebut. Terus kemudian di sini jika kurang asupan makanan, maka biasanya tentunya terjadi penurunan kondisi pasien, ya, kemudian pasiennya lemas, kemudian juga sesak gitu ya. Terus kemudian gangguan kesadaran, ya ini tergantung perjalanan penyakitnya. Ada perjalanan penyakitnya yang langsung bisa sembuh, kembali lagi baik, ada juga yang menjadi jelek karena berbagai macam hal. Ya. Jadi tentunya kita sebagai dietitian nutrisionis yang memberikan intervensi gizi sesuai dengan kondisi pasien. Apabila dia penurunan kesadaran, sesak menggunakan ventilator, ya, kemudian diare dan lain sebagainya, malabsorpsi dan sebagainya, maka kita harus menyesuaikan kebutuhan zat gizi dan bentuknya serta zat gizi apa atau formula apa yang bisa kita berikan kepada pasien tersebut. Ya, untuk asuhan gizi mungkin pemirsa bertanya-tanya, apakah seorang dietitian itu terjun langsung ya? Ya. Beberapa rumah sakit ada yang berbeda-beda. Apabila APD-nya tidak ada, tidak disediakan, ya, karena APD ini penting sekali, ya. Kalau tidak disediakan, seorang nutrisionis atau dietitian jangan mendekat atau kita harus menggali datanya dari data sekunder saja. Atau menghubungi pasien dan keluarga lewat video call atau intercom atau telepon atau WA. Jadi jangan terjun langsung mendekat menganalisis ke pasien. Dan tetapi seorang dietitian atau nutrisionis wajib memberikan asuhan gizi dengan berbagai cara.
ya, alternatif apabila tidak disediakan APD. Tapi apabila disediakan, maka kita harus siap bersedia langsung untuk melayani pasien langsung. Ya, jadi kita tentunya akan mengunjungi pasien dengan dilengkapi APD yang lengkap dan aman tentunya. Nah, ini sebagai contoh, ya di sini ada sebagai contoh, mungkin maaf. Oke. Ya, ini apabila kita di rawat jalan, ya di rawat jalan itu fasilitas yang harus dilengkapi apabila kita konseling gizi adalah masker bedah, kemudian face shield, ya, kemudian jaga jarak 1 meter, dan jangan lupa sering cuci tangan, begitu ya. Tetapi terus terang pasien-pasien di rumah sakit selama pandemi COVID ini, pasien-pasien rawat jalan menjadi menurun. Mohon maaf. Ya, jadi kita walaupun pasiennya 1, pasiennya 2, nggak mau pakai perlengkapan APD, itu jangan ya, karena kita beresiko. Dan apabila kita melayani pasien langsung, ya ini teman-teman ahli gizi di Kiara RSCM Ultimate ya. Jadi di Kiara Ultimate kita memang terus terang diminta terjun langsung. Seorang dietitian itu terjun langsung menangani pasien-pasien, baik pasien-pasien yang diisolasi maupun pasien-pasien ICU ataupun pasien-pasien yang belum masuk ICU yang masih sadar ya. Nah, apa yang kita gunakan ya? Yang kita gunakan adalah masker N95, kemudian dilapis lagi dengan masker bedah, kemudian gaun, kemudian sarung tangan, kemudian guges, pelindung mata, kemudian dilindungi juga dengan face shield, ya, pelindung wajah, penutup kepala, dan kemudian sepatu juga ya, sepatu ini. Jadi mirip-mirip kita mau terbang kayak astronot begitu ya. Nah, kemudian juga karena kita berisiko terpapar dan kemudian kalau terlalu lama juga terjadi dehidrasi, tentunya karena selama pemakaian APD ini tidak boleh makan, tidak boleh minum begitu. Nah, kita juga nggak bisa selama 8 jam di dalam ruangan, jadi ada shift ya, ada shift untuk pekerjaan kita ini. Baik, pengkajian gizi dilakukan oleh dietitian sama seperti biasa ya. Kemudian kita kaji apakah hanya riwayat medisnya COVID murni atau dengan komorbid. Kemudian riwayat makan juga. Kemudian alergi makanan, antropometri sama seperti yang lain ya, atau pasien-pasien lain. Kemudian biokimia. Biokimia yang khas untuk pasien COVID ya, di sini ada yang disebut CRP. CRP itu adalah khas untuk pasien COVID. Kemudian juga albumin juga, kemudian juga urium kreatinin, GFR, dan sebagainya. Kita juga kadang-kadang ada hasil rapid test ya. Nah, di sini kita akan melihat apakah pasien COVID ini dengan komorbidnya apa begitu, sehingga kita juga dibantu dengan hasil-hasil biokimia ini ya. Kemudian fisik ya, kita juga lihat. Bu Triani, waktunya tinggal 2 menit lagi. Oh baik ya, saya ya fisik, sesak dan sebagainya. Oke, saya lanjut terus ya. Ini problem-problem diagnosis, saya tidak akan bacakan satu persatu. Rata-rata memang asupannya kurang. Kemudian ada juga yang malnutrisinya bukan di rumah sakit tapi datang sudah malnutrisi. Oke. Nah, ini kebutuhan untuk pasien yang tidak kritis ya, yang biasa-biasa saja. Jadi bisa yang tadi TKTP ya, atau TETP, tinggi energi tinggi protein. Oke. Nah, ini makanannya. Nah, ini juga makanan pasien COVID ya, yang implementasi dari energi tinggi protein tinggi. Nah, kemudian terkait dengan pasien COVID yang dengan penyakit penyerta, itu biasanya ini beberapa referensi dari luar, biasanya lebih dari sama dengan 60 tahun. Kemudian memiliki komorbid. Jadi pasien-pasien yang masuk di ICU ternyata penyakit penyertanya banyak ya. Sama seperti tadi laporan dari Pak Agus Wardoyo ya.
Kemudian kelebihan berat badan, kemudian juga biasanya yang masuk ICU dengan gagal napas, ya, dan dirawatnya lebih dari 10 hari. Nah, ini gambarannya. Nah, tentunya kalau pasien dengan sakit kritis, hari pertama, 2, 3, sampai 7 itu fase katabolik, karena asupannya pasti berkurang, karena kita harus berikan bertahap. Kemudian pada hari ke-7 ke atas bisa anabolik, bisa katabolik. Anabolik ini kalau terjadi perbaikan, ya. Kemudian peningkatan asupan, ya, bertahap kita berikan dan dia bisa nerima. Tapi kalau misalnya tidak, dia masuk ke katabolik. Baik, ini adalah prinsip pemberiannya. Kita pemberiannya bertahap mulai 10 sampai 15 kalori per kilogram berat badan aktual, apalagi apabila pasiennya ternyata rough feeding syndrome, ini lebih sedikit lagi. Nah, oleh karena itu tadi ya, fase katabolik pada hari-hari 1, 2, 3 sampai ke 7. Baik, ya, ini mungkin bisa dibaca sendiri, tetapi pada prinsipnya nanti proteinnya akan tinggi 1,2 sampai 2 gram per kilogram berat badan. Ya, kemudian energinya juga bertahap naik. Nah, ini tadi sudah Bu Lena katakan, suplementasi mineral, ya. Prinsipnya pada pasien kritis, apabila saluran cerna itu bisa dipakai, itu dipakai. Oh, dipakainya bisanya sedikit-sedikit, ya dipakai. Karena penggunaan saluran cerna itu sangat dianjurkan apabila masih baik, karena itu fisiologis dan mencegah supaya dia itu tetap berfungsi, ya. Ya, ini rutenya bisa enteral, bisa parentral, ya. Apabila ternyata enteral ada perdarahan dan sebagainya, maka beralih ke parentral. Parentral bisa parentral sentral maupun lewat perifer. Baik, ini tadi 3 hari targetnya tidak tercapai, maka akan dinilai, ya. Kemudian apakah perlu enteral, ya, suplementasi di parentral. Maksudnya enteral ini targetnya adalah kita akan melihat pada 3 hari pertama, ya. Apabila 3 hari pertama belum mencapai kebutuhan, maka akan dievaluasi apakah perlu disuplementasi dengan parenteral nutrisi. Nah, ini makanan enteralnya pada pasien yang GI tract-nya bagus, maka polimerik, ya. Nah, ini apabila parenteral, bisa parenteral satu-satu, karbohidrat saja, asam amino saja, bisa juga bergabung, ya, bergabung jadi mix parenteral. Nah, ini yang dilakukan atau diberikan lewat vena sentral karena osmolaritasnya tinggi. Nah, ini contohnya, ya. Ini bukan hanya kopi, ya, 3-in-1, ini juga 3-in-1, ya. 3-in-1 ada asam amino, ada karbohidratnya, ada lipidnya. Baik, monitoring evaluasi seperti biasa, asupan, antropometri, laboratorium, dan GI tract-nya apakah menghasilkan residual volume dari gastrik itu banyak atau tidak. Apabila banyak, lebih dari 500 cc, itu harus diistirahatkan dulu. Baik, kesimpulannya adalah screening gizi dilakukan, asuhan gizi dilakukan, kemudian dietnya, prinsipnya adalah tinggi energi protein, kemudian pada saat kritis jangan diberikan langsung tinggi energi protein, tapi bertahap, monitoring evaluasi, keberhasilan intervensi itu harus, dan jangan lupa APD lengkap apabila kita benar-benar menangani langsung pasien COVID. Terima kasih. Ya, selamat sore Mbak Konita. Selamat sore. Wah, menarik sekali nih. Saya juga pengen dengar, dan tentunya Bapak Ibu peserta webinar ini juga pengen dengar bagaimana sih pengalaman Mbak Yolanda ini kemarin. Ya, bertugas sebagai ahli gizi, kemudian sempat juga positif COVID-19, ya. Silakan Mbak Yolanda, waktu dan tempat saya persilakan, kurang lebih 15 menit. Baik, terima kasih sebelumnya Mbak Konita. Selamat sore Pak Agus, Bu Lena, Mbak Yovita, Bu Triani, dan tentunya juga Mbak Konita. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih dulu kepada Ahli Gizi ID yang sudah mengundang saya untuk sharing pengalaman. Ini sifatnya saya sharing ya Mbak Konita. Jadi mohon maaf saya tidak share ini PowerPoint. Aduh, jujur saya grogi sekali ya ini.
Soalnya masih kerasa sampai sekarang. Jadi jujur memang pengalaman saya kemarin 1 bulan kemarin, kira-kira kurang lebih 1 bulan kemarin itu memang sampai sekarang masih membekas. Dan itu juga mempengaruhi psikis saya sih sebenarnya. Sebelumnya saya mau berkenalan dulu. Saya Yolanda Givarera. Saya bekerja di salah satu puskesmas di wilayah Kota Surabaya, di bawah Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Saya sudah 5 tahun di puskesmas tersebut, namun karena semasa pandemi ini, jadi saya ada 2 tugas. Jadi saya juga ada shift di Hotel Asrama Haji yang kebetulan di situ adalah tempat isolasi untuk orang-orang yang OTG, untuk orang-orang OTG. Jadi, tapi khusus untuk warga Kota Surabaya dan untuk nakes yang di bawah Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Baik, ini saya mulai dari mana ya Mbak Konita? Langsung ngobrol gitu Mbak? Ya, mungkin cerita ini Mbak Yolanda. Waktu itu gimana taunya waktu pas tertular itu loh, kayak, oh saya ini kayaknya positif deh. Karena itu soalnya itu ini loh Mbak, kayak ini kok flu ya, kayak langsung ke arah COVID-19 gitu loh. Jadi seperti ini, memang karena saya juga ada tim di Rumah Sakit Haji, tapi kita jadi semua ahli gizi Puskesmas Kota Surabaya itu kita bergantian dijadwalkan di Hotel Asrama Haji untuk mengecek setiap permakanan yang masuk yang untuk disalurkan untuk pasien-pasien yang isolasi di Hotel Asrama Haji. Jadi kita ngecek apakah makanan tersebut sudah layak dikonsumsi, apakah makanan tersebut sudah memenuhi standar konsumsi, terus apakah ya pokoknya kelayakan makanan seperti itulah. Dan kita bergiliran. Nah kebetulan satu shift itu kita ada 3 orang, satu tim ya, kan 3 kali makan ya, pagi, siang, dan sore. Itu kita ada di zona hijau. Tempat kita ada di zona hijau. Kan di tempat isolasi tersebut kan ada beberapa zona. Ada zona hijau, kuning, dan merah. Kebetulan kita ada di zona hijau, itu di pintu masuk depan. Jadi itu tempat keluar masuk ambulans, kemudian ya dari OPD lain, ya tempat keluar masuk pengantar makan, dan lain-lain itu. Jadi salah satu teman saya, setelah saya 4 kali shift dengan beliau, itu beliau tiba-tiba di shift shift kelima dia berpamitan kepada saya tidak bisa lanjutkan shift karena harus diisolasi di Hotel Asrama Haji karena positif COVID-19. Kemudian saya melaporkan ke petugas puskesmas saya, dan kemudian saya diajukan untuk swab. Jadi saya benar-benar tidak merasakan gejala apapun pada saat itu. Saat itu tanggal 14 Juni, saya pamitan tanggal 14 Juni, kemudian saya diajukan swab, baru 10 hari kemudian tanggal 24 Juni saya di swab, padahal saya tidak merasakan gejala apapun, tapi saya termasuk dalam kontak erat pasien tersebut, teman saya satu tim tadi. Jadi tanggal 24 Juni saya swab, kemudian hasilnya keluar pada tanggal 3 Juli. Jadi agak lama rentangnya memang. Tapi rentan antara waktu 24 sampai 3 Juli itu saya sama sekali tidak merasakan gejala apapun dan saya tetap bekerja seperti biasa. Puskesmas juga di Hotel Asrama Haji. Seperti itu. Tanggal 3 Juli saya ditelepon oleh atasan saya itu saat jam pulang kerja. Jadi saya sudah berada di rumah bersama 1 orang anak saya dan suami saya. Beliau telepon mengatakan bahwa hasil swab saya sudah keluar dan itu hasilnya positif. Itu sepertinya seperti apa ya, kayak kiamat gitu mungkin, tapi ya manusiawi ya Mbak Rita. Jadi pada saat itu memang perasaan saya ya menangis, iya. Kemudian yang saya takutkan juga karena saya sudah di rumah, posisi saya sudah di rumah, ada anak saya, ada suami saya. Itu saya merasa suatu kebingungan yang sangat luar biasa. Kemana ini, harus dikemanakan ini keluarga saya? Ini sudah jam pulang kerja. Tapi atasan saya bilang, karena kita juga bagian dari tenaga kesehatan di bawah Dinas Kesehatan Kota Surabaya, jadi kita, mohon maaf ya, bukan perlakuan khusus. Jadi semacam, oh iya, sudah tersedia kamar untuk beberapa nakes yang memang harus isolasi.
di Hotel Asrama Haji itu dibedakan gedungnya, ada gedungnya sendiri untuk semua nakes. Itu sudah ada kamar dan besok kita bisa Mbak Yolanda bisa dijemput dijemput ambulan puskesmas saja bersama teman-teman seperti itu. Jadi terus kemudian saya di rumah, terus saat itu juga suami dan anak saya suruh keluar, intinya seperti itu. Jadi proses swabnya sih tidak ini ya Mbak, tidak rumit karena memang saya masuk di tracking kontak erat yang positif COVID-19. Jadi saya swab di salah satu rumah sakit dan itu tadi hasilnya langsung itu tadi. Jadi tanggal 3 Juli saya dinyatakan positif, tanggal 4 Juli keesokan harinya saya masuk di Hotel Asrama Haji dijemput oleh petugas puskesmas. Ya, seperti itu. Setelah itu menjalani isolasi di Hotel Asrama Haji itu ya Mbak Yolanda, berapa lama itu? Saya 8 hari Mbak. Jadi 8 hari saya di Hotel Asrama Haji. Jadi setelah saya masuk, setelah saya mendapatkan kamar dan lain-lain, rekam medisnya saya masuk. Dan ternyata memang di Hotel Asrama Haji itu memang di situ adalah semua pasien yang tidak bergejala sama sekali. Dan juga ada sih yang bergejala ringan, tapi cuma batuk, pilek seperti itu. Tapi rata-rata itu tidak ada gejala yang berat. Jadi OTG lah istilahnya. Jadi semua pasien ada sekitar waktu saya masuk itu 4 Juli itu masih ada sekitar 500 sekian lah di situ. Hanya dibedakan gedungnya aja. Jadi ada gedung Kenakes, ada gedung ini untuk ini. Ya saya kurang hafal sih, tapi yang jelas setiap gedung ini diisi dengan orang-orang berbeda. Oke. Nah kemudian nih Mbak, waktu pas di sana ini kan let's say mungkin secara ini kan kita ya Mbak Yolanda mungkin lebih kan paham gitu ya tentang gizi. Ini tuh apakah itu pas ketika Mbak Yolanda itu mengalami fase isolasi itu gimana? Apakah itu memang diterapkan atau mungkin ada hal-hal lain yang mungkin lebih stres atau gimana gitu? Kalau saya di hari pertama isolasi itu memang saya masih larut dalam kesedihan Mbak. Jadi masih sedih, masih kok bisa saya tuh tidak merasakan apa-apa. Dan mungkin untuk semua pemateri, mohon maaf, mungkin berdasarkan pengalaman saya ini, saya juga sedikit bertanya-tanya sih, apa benar orang yang konfirmasi positif COVID ini memang tidak ada gejala sama sekali itu bisa apa enggak gitu. Karena saya sendiri juga sama sekali tidak ada gejala, tidak batuk, tidak pilek, tidak sariawan, tidak apapun tidak saya rasakan, saya merasa sehat sekali. Jadi setelah saya masuk Hotel Asrama Haji, HAH ya, itu hari pertama saya masih stres, masih tidak, nafsu makan sangat turun, masih sedih, karena yang saya pikirkan adalah kontak erat saya, yang setiap hari bertemu dengan saya. Apalagi teman-teman, yang paling shock adalah yang pasti keluarga, dan yang kedua itu teman-teman kerja. Di teman kerja saya itu pasti mereka sangat shock, karena mereka juga seperti keluarga kedua kan Mbak Konita. Jadi setiap hari juga bertemu dengan saya. Jadi hari-hari selanjutnya, karena memang di sana saya juga bersama dengan teman-teman yang lain yang juga survivor COVID ya bahasanya. Jadi ya saya mulai stres dan lain-lain, kesedihan saya semuanya mulai hilang gitu. Jadi teman-teman juga semangat, teman-teman yang di sana itu juga ayo semangat, ayo kita pasti bisa kok. Apalagi kan kita masih muda, kita tidak mengalami gejala yang sangat berat, tidak. Ayo sudah semangat, pokoknya kita harus manut. Kita di sini kalau makan, waktunya makan ya makan, waktunya minum obat ya minum obat gitu. Jadi setelah di sana, karena kita memang makan, kita disupport, benar-benar disupport, di tempat isolasi kita makan terjamin, kemudian air putih juga terjamin juga. Jadi saya di hari kedua itu saya mulai makan teratur 3 kali sehari. Kemudian kan banyak kiriman dari teman-teman yang lain berupa buah, makanan-makanan ringan dan lain tuh semuanya saya konsumsi, dan nggak lupa saya juga mengkonsumsi air putih 4 liter sehari, 4 liter bahkan lebih gitu Mbak. Terus minum vitamin itu pasti, buah itu saya dalam 1 hari bisa 1-1,5 kilo, karena memang itu yang membuat saya semangat untuk
sembuh adalah teman-teman yang juga seperjuangan dengan saya. Seperti itu. Jadi saya juga menerapkan apa yang sudah dianjurkan oleh teman-teman gizi, ya, oleh ilmu gizi yang lain gitu juga. Pada saat itu, ya walaupun sebenarnya masih tidak terima dengan hasil tersebut, tapi saya mencoba untuk menerapkan pola diet yang benar. Baik. Sekarang apa nih Mbak Yolanda? Ini kan sudah negatif ya hasil swab yang terakhir ya? Iya, jadi setelah saya masuk HAH di hari ketiga saya swab, itu hasilnya negatif, tapi saya masih belum diperbolehkan pulang karena harus menunggu 2 kali negatif. Hari ketiga saya negatif. Iya, hari ketiga, kemudian hari ke-6 saya swab lagi, itu hasilnya juga negatif, baru hari ke-7 saya dipulangkan. Oke, ya. Alhamdulillah ya, Mak. Jadi tadi memang selama masa isolasi tadi memang sudah menerapkan prinsip-prinsip gizi gitu ya, yang tadi dipaparkan oleh banyak narasumber kita, mulai minum air sampai 4 liter. Wah, kebayang ya. 4 liter, mungkin kita 2 liter aja nih ya. Sehari-hari udah kayak, banyak banget nih 4 liter gitu. Tapi nggak, demi kesembuhan tuh ya, semangat untuk sembuh juga. Bener Mbak Konita. Jadi memang karena memang makanan kita terjamin ya Mbak ya. Jadi kan kita kan makanan disupport, kita dapat makan 3 kali sehari. Air putih kita selalu disupport setiap kali. Jadi makanan itu dikirim bersama dengan air mineral. Jadi kita setiap 1 kali makan kita juga dapat air mineral 1,5 kali 2, 3 liter. Jadi air mineral di kamar tuh banyak. Kita kan satu kamar kan isinya 3 orang. Di tempat isolasi itu, di gedung nakes tuh 1 kamar kita isinya 3 orang. Jadi kebetulan teman-teman juga tanpa gejala semua. Teman-teman saya 1 kamar ini juga kebetulan 1 gejala semua. Jadi kita tuh air mineral tuh banyak sekali di kamar itu. Kemudian buah-buahan kiriman dari teman-teman yang lain juga banyak. Itu setiap hari kita konsumsi. Dan juga vitamin dan obat-obatan yang diberi oleh perawat dan dokter yang pada saat itu bertugas atau berjaga, itu kita konsumsi rutin. Dan kita benar-benar apa ya Mbak, istilahnya apa yang dokter, apa yang perawat katakan itu kita lakukan gitu, tidak sama sekali tidak kita langgar, seperti itu.